Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Yang Allah muliakan para jamaah musalla ziyadatul iman yang dirahmati Allah. InsyaAllah malam yang berbahagia ini kita meneruskan kajian kitab tasawuf karya Ibnu Khaldun, yaitu Syifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail. Mari sama-sama kita membacakan ulumul Quran lin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah wa ala azwajihi wa alihi wa ahli baitihi wa dhurriyyatihi ajma'in والأولياء والصالحين والأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين ولآبائنا ولأمهاتنا ولجدنا ولجداتنا ولأساتذتنا ولمعلمنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات خصوصا لصاحب المؤلف kitab Asy-Syifa'us Sa'il wa Tahdhibul Masail lil Imam Al-Alama Al-Faqih Al-Mu'arrikh Abu Zaid Abdurrahman bin Muhammad Ibn Khaldun wal Fadilah Al-Imam Ar-Ra'id Muhammad Zaki Ibrahim Asy-Syazili wali Syekh Al-Imam Muhammad Bahauddin An-Naqsabandi wali Syekh Al-Imam Abu Al-Hasan Asy-Syadzili wal Imam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali wa nafa'ana bihim wal muslimina bi ulumihim wa bi ulumin jami'il ulama. Amin ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, berilah keberkahan kepada kami di dalam majelis ilmu ini, di dalam majelis kitab tasawuf ini. Kiranya bermanfaat kepada kami, keluarga, anak maupun keturunan kami. Jauhkanlah kami dari segala malapetaka, bencana, fitnah dunia maupun fitnah akhirat. Ya Allah, ya Tuhan, jauhkanlah kami, anak dan keluarga kami dari segala gangguan, tipu daya muslihat, baik yang datangnya daripada golongan jin maupun manusia. Jauhkanlah kami dari segala cobaan yang tidak sanggup kami memikulnya. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah nikmat kepada kami, anak dan keturunan kami menjadi imaman lil muttaqin, menjadi pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Anugerahkanlah kepada kami, anak dan keluarga kami, umur yang panjang lagi berkah. Karuniailah kesehatan, kemajuan dan kesuksesan segala amal usaha yang kami lakukan. Anugerahkanlah ya Allah, ya Tuhan kami, derajat kami di dunia maupun di akhirat. Berikan keberkahan pula kepada siapa saja yang telah pernah berbuat baik kepada kami, khususnya mereka yang istiqamah, yang membantu di dalam perjuangan jihad dakwah kami ini ya Allah, ya Tuhan. Tinggikan derajat mereka dunia maupun di akhirat. Bi barakati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah. Yang lalu kita sudah sampai daripada ke halaman 48, yaitu berbicara tentang tafawut syatil maratib thalatha. Ada berbagai macam perbedaan tentang rutabah, level daripada apa yang dikatakan Islam, iman dan ihsan. Yang lalu sudah kita jabarkan panjang lebar. Kita ulang sedikit lagi tentang ihsan ya. Wa maqamul ihsan. Jadi kalau kemarin Islam dan iman. Jadi kalau makom Islam itu ada al-amal min haitsu zahirihi fi qubulih wa suqutit taklif bihi aw fi rajjah. Jadi Islam itu adalah kita melakukan sesuatu perbuatan yang kita lakukan secara zahir, apakah dia diterima atau terlepasnya dari tanggung jawab beban seseorang ataupun ditolak. Jadi tanggung jawab, terlepas dari tanggung jawab itu maknanya kemarin sudah kita jabarkan. Jadi mukallaf itu dia bisa terlepas dari tanggung jawab, pertama karena murtad, yang kedua karena dia tidak punya akidah, yang ketiga anak-anaknya.
Atau dia bisa juga normal, tapi sebab apa? Dia tidak dapat beban taklif, tertidur, mabuk, ya gitu. Jadi kalau tertidur dia, ada nggak taklifnya kewajiban salat? Tertidur 1 hari 24 jam, ya kan? Atau mabuk ayan? Nah, itu sudah kita jabarkan ya. Udah gitu maqamul iman wa ittifaquz zahir wal batin, ada keselarasan antara zahir dan batin iman itu. Wa fi ada'al ibadah ma takhallulul ghaibah. Jadi sama ada kita di dalam menunaikan ibadah ataupun di luar ibadah. Makanya iman itu adalah tasdiqum bil qalbi, ada pembenaran siddiq, ada pembenaran yang memang betul-betul kepercayaan dalam hati kita yang kuat. Tasdiqum bil qalbi wa iqraran bil lisan, kemudian kita ucapkan dengan lisan. Wa amalun bil arkan, kemudian kita amalkan dengan perbuatan. Jadi ada orang Islam belum tentu dia beriman. Gimana itu? Ini kan kajian dalam tasawuf, ini Ibnu Khaldun membagi itu. Walaupun secara tekstual nggak bisa dipisah itu antara Islam dengan iman. Karena dalam Islam itu ada rukun Islam, ada rukun iman. Jadi kalau sudah tasdiqum bil qalbi wa iqrarun bil lisan, sekarang kita mau tanya, mereka Islam, sholat enggak? Itu di mana? Tasdik bil qalbi iya, membenarkan dalam hatinya. Tapi wa amalun bil arkan kan tidak. Kan enggak diamalkan secara perilaku kan. Begitu juga iman itu bukan hanya ketika kita fi ada'il ibadah. Bukan hanya ketika kita menunaikan dalam ibadah, tapi di luar ibadah juga. Dalam kondisi kita tidak melakukan ibadah, atau kita dalam bersunyi-sunyi, mesti ada iman di sana. Bukan berarti di depan orang kita beriman, di belakang kita tidak beriman. Nah, ini yang terakhir, kita akan datang maqamul ihsan. Jadi kalau maqam iman tadi itu wa fi hada raja'un najah, maka inilah harapan seseorang yang menjadi keberuntungan, harapan seseorang itu martabat iman inilah. Kemudian maqamul ihsan. Ini luas. Apa kedudukan ihsan? Ittifaqul batin wal zahir. Ada keselarasan antara perbuatan kita yang secara batin maupun secara zahir. Ma'al muraqabah fi jam'il amal. Tapi juga harus disertai muraqabah. Sensor. Kita harus terus melihat, harus bisa melihat seluruh amal ibadah kita itu hatta la tatakhallalu ghaibatu biwajhin, meskipun dalam kondisi apa saja, yang kelihatankah, yang tidak kelihatankah. Nah, ini paling berat ya ihsan. Jadi ihsan ini adalah muara daripada ajaran tasawuf. Jadi dari ihsan inilah tersimpul ajaran tasawuf secara keseluruhan. Etika, akhlak, moral. Baru kita dengar ada istilah revolusi akhlak. Ada nggak? Mana bisa akhlak revolusi? Di sinilah kita salah mengambil istilah. Revolusi itu perubahan secara cepat. Dari zaman Rasul sampai kiamat nggak akan bisa kita merubah akhlak secara cepat. Akhlak itu luas cakupannya, zahir dan batin. Saya mau tanya, dalam Al-Quran sampai Allah sebutkan huwa ya'lamu a'yun wa ma tukhfi sudur. Allah lebih tahu bagaimana pandanganmu dan pandangan perasaan batinmu. Ini ayat, Pak. Ini ayat Allah turunkan untuk menegur seluruh manusia itu nggak tahan seks, nggak tahan nengok perempuan. Bagaimana bisa direvolusi? Bisa nggak direvolusi akhlak?
Revolusi itu perubahan total. Thawrah, enggak, saya berapa puluh tahun saya belajar agama belum ada kalimat thawratul akhlak. Enggak ada itu revolusi akhlak. Yang ada apa kata Ibnu Khaldun? Mujahadatut taqwa. Mujahadah. Kita terus berusaha untuk memperbaiki takwa kita. Ya, ini pelajaran kita sudah lama. Mujahadatut taqwa. Enggak ada revolusi. Kalau kita revolusi, siapa yang recok-recok? Recok bahasa Medan. Berisik. Di musola kita usir gitu. Langsung kita marahin. Enggak boleh. Siapa yang enggak berakhlak kita lihat. Ketahuan dia korupsi umpamanya, langsung kita buang dia. Tatanan revolusi itu sudah berkaitan dengan politik, baik revolusi sosial, revolusi Istiqlal, kemerdekaan, itu sudah berkaitan dengan tatanan politik dan ada sanksi. Dan itu perubahan total. Akhlak bagaimana kita mau bisa revolusi? Jadi kata Ibnu Khaldun, mujahadatut taqwa. Kita terus berusaha. Hari ini kita saleh, besok belum tentu. Hari ini kita nggak nengok paha perempuan tuh, nanti pulang dari musola, ya kan? Sekarang kita tunduk, ya kan? Besok kita posting gambar-gambar seksi sama kawan kita. Sekarang kita mana? Di musola nggak mungkin kita sharing gambar-gambar seksi pakai HP, ya kan? Cuma nanti di rumah pulang dari musola. Kalau sudah kita pakai kata-kata Taurat, itu ada sanksi. Walaupun nggak ada sanksi, berarti kita memaksa orang untuk harus cepat dalam perubahan. Nggak bisa. Apa yang mau direvolusi? Revolusi kemerdekaan, revolusi politik, iya betul. Revolusi birokrasi itu penting, kita pangkas semua. KKN, nepotisme, itu betul, perlu direvolusi. Itu saja ketika kita memperbaiki bangsa ini dari sejak zaman Soeharto 32 tahun dalam kondisi diktator, kita tidak pakai istilah revolusi, reformasi, islah. Makanya tasawuf ini islahul qulub, bukan revolusi hati, bukan thawratul qulub, islahul qulub, mereformasi hati kita. Jadi islahiyah itu reformasi. Revolusi itu kan sebuah tindakan yang cepat dan keras. Jadi serba salah. Nanti kalau kita kritik dikira kita anti mereka, padahal bukan. Kita mau meluruskan. Tunjukkan sama saya kalau bisa revolusi akhlak. Kalau anak cucunya nanti berbuat salah dipukulnya langsung gitu. Atau dibuang ya. Atau dikatnya. Bagaimana? Saya mau tunjukkan sama saya bagaimana revolusi akhlak. Akhlak ini luas. Bagaimana adab paling yang subhanallah, kayak lautan. Adab kita sama orang tua, adab kita sama guru, adab kita sama majelis ilmu. Allah tak bisa susah. Kita bisa menjabarkan secara mendetail. Dan itulah dia kenapa di dalam tasawuf Imam Junaid itu mengatakan la yablughul 'abdu illa haqiqatil ma'rifah wa safa'it tauhid hatta ya'murul ahwal wal maqamat. Seorang hamba itu tidak akan bisa dia mencapai hakikat ma'rifat dan kebersihan tauhid sampai hatta ya'mura. Hatta ya'mura. Dia harus lalui dulu ahwalnya. Bagaimana revolusi kalau dia tidak melalui ahwal? Apa itu ahwal? Lil amal soleh. Melakukan amal soleh. Apa bisa amal soleh revolusi? Mana bisa? Amal soleh itulah dia mujahadah. Ya. Udah gitu apa? Al-muzakkiyu lin-nafs, membersihkan roh. Saya mau tanya bagaimana revolusi membersihkan roh? Bisa gak? Kayak mana revolusi membersihkan roh? Bisa? Bunuh diri lah. Iya.
Udah. Kemudian al-musaffiyu lil qalb, membersihkan hati. Saya mau tanya, revolusi membersihkan hati bisa nggak? Gimana caranya? Ya bunuh diri lah. Islam nggak mengajarkan kita itu. Nggak berat itu pentingnya mujahadah. Makanya kata Ibnu Khaldun, mujahadah taqwa, mujahadah istiqomah. Setelah kita melakukan mujahadatul taqwa dan mujahadah istiqomah, baru nanti kita akan merasakan bagaimana kita mujahadatul kasyaf. Sedangkan wali Allah tidak pernah menyebutkan revolusi akhlak. Wali Allah itu mujahadatul kasyaf, orang yang terus berjihad bagaimana kasyaf. Jadi kasyaf itu sama dengan musyahadah. Bagaimana hak batin, zahir dan batinnya udah bukan lagi pandangan mata. Batinnya itu bisa melihat sebuah kebenaran sebagaimana mata zahirnya melihat sebuah kebenaran. Bisa nggak gitu? Itu penting mujahadah. Nggak bisa revolusi, nggak bisa. Batin kita, Pak, mengimani Allah, percaya dengan ajaran Allah, percaya kita terhadap takdir qada dan takdir Allah. Itu kasyaf itu berat. Ketika kita ditimpa musibah yang paling berat, di situ akan terlihat mujahadah kasyaf kita. Di mana keluh kesah kita? Mengeluh nggak kita sama Tuhan? Mengeluh kita nggak dengan ajaran Allah? Jadi ihsan itu ittifaqul batin wal zahir. Harus ada keselaran zahir dan batin. Harus ada selaras. Jadi itu mujahadah, ya. Makanya mujahadah kasyaf itu raf'ul hijab. Kasyaf itu raf'ul hijab. Mengangkat tabir, artinya sesuatu yang terdinding itu sudah tidak menjadi penghalang. Jadi mata batin kita itu nggak bisa, walaupun dia di dalam fisik jasad kita, pandangannya itu bersih, jernih tentang hakikat Allah. Terutama apa? Perintah ajarannya dan menjauhi larangannya. Bagaimana kasyaf itu bisa sampai di hati kita kalau maksiat masih jalan, kalau keraguan kita terhadap agama kita masih ada. Jadi bukan ragu dengan Allah. Kalau dengan Allah kita nggak ragu lagi. Kita ragu istiqomah ta'lim, itu aja ragu gitu ya kan. Kita ragu istiqomah beramal soleh. Ah, capek kali aku Ustaz, bangun tengah malam tapi miskin juga katanya, ya kan. Capek kali aku mengaji gitu ya. Tapi kok stres aja gitu ya. Jadi mujahadah itulah yang dituntut. Makanya selalu kita ulang-ulang setiap kita belajar tasawuf, pondasi dasar kawaid daripada tasawuf itu adalah islahul qulub, bukan thawrah, bukan revolusi. Terus kita memperbaiki. Terus saja. Sekarang kita jatuh, 1 jam akan datang, kita terus harus bangkit. Makanya Ibnu Khaldun mengatakan ibarat kita mencuci pakaian. Kita setiap hari berusaha mencuci pakaian kita, tapi kita belum pernah berpikir untuk membersihkan, mencuci kotoran batin kita. Jadi pakaian kita itu apa selamanya bisa bersih? Gak mungkin ya kan? 1 hari kita pakai kan besok kita cuci. Begitu juga batin kita. 1 hari ini kita kotornya banyak, mengeluh, depresi, stres, mungkin ibadahnya kurang, mungkin hatinya kotor, prasangka buruk dengan tetangga, prasangka buruk dengan orang lain. Bagaimana sifat kasih sayang kita, bagaimana sabar kita. Jadi kotoran-kotoran batin itu bagaimana bisa kita cuci terus. Kotor lagi, cuci lagi. Jadi nggak bisa revolusi. Jadi bukan revolusi. Makanya di dalam tasawuf itu ada diajarkan tentang ilmu yaqin.
Ada dikenal dengan ainul yaqin, ada dikenal dengan hakul yaqin. Apa itu dia ainul yaqin? Zahirus syariah. Kita berilmu. Bagaimana kita mengetahui sesuatu dengan syariah ini? Kita mengetahui ilmu syariah. Ini halal, ini haram. Apakah cukup kita ainul yaqin? Cukupkah kita belajar fikih saja? Kita tahu halal dan haram, kita tahu bagaimana tata cara salat, kita tahu bagaimana hukum tentang perdata pidana Islam, kita tahu bagaimana tentang hukum jual beli, kita tahu bagaimana hukum segala macam hukum. Cukupkah ilmu yaqin? Tak cukup. Apa itu? Ainul yaqin. Apa ainul yaqin? Al-ikhlasu fiha. Kita harus ikhlas mengamalkannya. Ya. Berapa banyak yang kita tahu tentang ilmu syariah, belum tentu kita ikhlas menjalankannya. Iya, berat itu. Maka nanti dia akan berkaitan kepada makomat. Makom ikhlas kita bagaimana? Jangan sampai ilmu kita luas, tapi makom ikhlas kita seperti makom orang juhala. Mencak-mencak kita maki-maki orang. Coba kita ngajarkan agama Pak, tapi maki-maki orang. Saya mau tanya, itu makomnya gimana ya? Makom akhlaknya. Ada nggak gitu? Mencak-mencak dalam ceramah maki-maki orang. Ada nggak? Kita walaupun benci dengan politik orang, nggak boleh kita maki-maki dengan bahasa kasar. Saya mau tanya, di mana letak ikhlas kita di situ? Di mana letak adab kita di situ? Mengeluarkan kata-kata kotor. Apalagi kita dalam majelis ilmu, dalam majelis agama, mengeluarkan kata-kata kotor. Bagaimana kita mau revolusi akhlak kalau begitu? Udah, apakah cukup ilmu yaqin? Enggak cukup, ainul yaqin. Apakah cukup setelah ilmu yaqin ainul yaqin? Belum cukup. Apa itu? Hakul yaqin. Apa yang dikata hakul yaqin? Al-musyahadatu fiha. Ya. Jadi musyahadah itu apa? Wa tudlaku bi izain haqiqatil yaqin min ghairi syakkin. Jadi kalau sudah musyahadah, batin kita tidak pernah ada rasa keraguan sedikit pun dengan ajaran agama, dengan keikhlasan kita. Banyak orang ikhlasnya ragu, Pak. Dia belajar ilmunya, agamanya luas, masih ragu. Udah, ilmu yakinnya dia masih ada keraguan. Ainul yakinnya pun, ikhlasnya pun dia masih ragu. Ragu dia ikhlas. Ada nggak? Ikhlas itu luas maknanya. Ikhlas kematian orang yang kita cintai. Ikhlas harta kita hilang. Ikhlas kita dihina orang. Itu banyak timbul keraguan. Makanya tasawuf itu mengajarkan kita bagaimana ainul yaqin. Al-ikhlasu fiha. Baru setelah itu hakul yakin musyahadah. Bagaimana keyakinan kita menyaksikan kebenaran Allah tanpa ada keraguan sedikit pun. Bisa nggak kita jangan ragu dengan janji Allah ketika kita dihina orang? Berat itu. Kalau dalam Al-Quran seperti ini, tantangan kita diantaranya begini: innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum wa tahsabuna syarrun lakum bal huwa khairul lakum likulli imrin minhum maktasaba minal itsm wal ladzi tawalla kibrahu lahu adzabun azim. Allah sudah janji sama kita, Allah akan timpakan azab bagi orang-orang yang penyebar hoax. Ketika kita difitnah kata Tuhan, ketika kita disebarkan aib kita dengan berita hoax, jangan kau sangka itu buruk, itu lebih baik untukmu. Kita mau tanya,
Musyahadah kita bisa nggak di situ? Tidak ada sedikit pun keraguan Allah akan balas. Ini kan enggak. Baru dibilang tukang obat udah mau diserbu 800 pasukan. Iya. Kita dibilang tukang obat mau dikerahkan pasukan. Jadi nggak usah anggar-anggar kekuatan. Kita dihina orang sabar. Di dalam etik katanya revolusi akhlak. Revolusi akhlak jangan ada dendam. Ya. Keputusan hakim lebih tinggi. Meskipun keputusannya salah. Di dalam kaidah fikih hukmul hakim yarfa'ul khilaf. Itu pertama. Keputusan hakim itu akan dia menganulir berbagai macam pendapat. Itu pertama. Yang kedua, keputusan hakim itu walaupun salah, tetap dia dapat pahala 1. Kalau benar 2. Bagaimana kalau keputusan hakim khianat? Dia akan memikul dosanya. Ini keputusan hakim kita takut. Jangan sampai kita takut keputusan hakim. Jangan sampai kita maki-maki hukama, pemerintah. Biar kita difitnah, nggak apa-apa. Buya Hamka Pak difitnah Soekarno Pak, gara-gara PKI masuk penjara Pak. Tapi apakah Buya Hamka dendam? Meninggal Soekarno, dia yang nyolatkannya. Apa dendam? Itu ulama. Jadi kita nggak usah anggar-anggar kekuatan, nggak perlu. Itu pentingnya tasawuf ini. Jadi kalau orang yang mengkaji tasawuf, saya kira tidak membabi buta. Semuanya bisa kita hadapi dengan sejuk, dengan tenang. Semuanya ada dijamin oleh Allah. Itu dia ya. Kemudian apa? Ma'al muraqabah fi jamil amal. Semua amal ibadah kita itu perlu kita lihat, kita teliti, kita saring. Jangan sampai amal kita bercampur dengan kesyirikan. Jangan sampai amal ibadah kita bercampur dengan khurafat. Kan banyak gitu. Dia sedekah, tapi bercampur sedekahnya dengan sajen. Ada nggak pernah? Kita sedekah Pak, dicampur dengan sajen. Kita udah sedekah sama anak yatim nih, kita panggil anak yatim, tapi dia pakai sajen juga bersamaan. Dia pasang sajen, kasih sedekah juga. Udah, ada lagi dia sholat, pakai rantai kebal. Ini banyak teman-teman kita dari Densus, dari TKAP, TNI kita umpamanya. Itu contoh. Sebenarnya masyarakat kita pun banyak pakai jimat. Bayangkan dia sholat tapi pakai jimat. Habis sholat dia capek sholat, pagi-pagi subuh udah sholat, buka warung siram air. Nggak tahu itu. Untung ada alasan yang disiram tanah biar debunya nggak naik katanya. Seharusnya nyiramnya siang, jangan subuh-subuh. Tapi bercampur airnya, ada berasnya. Itu kita bingung, apa mau nanam beras kali? Pernah lagi ada orang menyiram kuburan Pak, tapi bercampur kacang hijau. Bingung saya. Ya, ini mau menyiram kuburan untuk apa? Apa mau untuk doa atau memang menanam kacang hijau? Rupanya mau nengok santet. La ilaha illallah. Jadi rusak. Itu dia ya. Jadi penting ma'al muraqabah fi jamil amal hatta la tatakhaddalu ghaiban biwajhin. Jadi jangan sampai kita bisa hilang celah amal kita, baik yang zahir yang batin tadi terpisah-pisah. Oh, hari ini batin kita bersih, khusyuk kita zikir Allah. Habis itu nengok orang prasangka buruknya keluar. Setiap nengok orang benci ini. Sia-sia zikirnya ya kan? Sia-sia zikirnya.
Jadi kalau walaupun orang itu salah, kita harus bersihkan hati kita. Ya Allah, kita doakan dia. Atau kita minta ampun sama Allah, ampunkan dosaku ya Allah. Kenapa aku nengok mukanya itu benci kayak gitu? Iya. Nggak boleh gitu. Meskipun kita berbeda politik, berbeda berbeda pangkat RT-nya umpamanya kan, berbeda pendapat kita dalam bertetangga, dalam tatanan sosial dan sebagainya. Jangan diusahakan itu. Termasuk juga dengan keluarga, dengan istri. Jangan sampai dendam. Nggak boleh. Cuma kalau laki-laki nggak bisa dendam sama istri ya kan, nggak dapat jatah. Artinya marah itu jangan sampai kita dendam. Disinilah kita terus dilatih. Wa hadha huwal akmal fi haqqin najah. Maka ihsan inilah dia. Huwal akmal. Itulah sesempurna-sempurnanya hakikat daripada keberuntungan. Allah. Wa tajri hadhil maqamat ats-tsalatsa. Nanti akan berlangsung ya bagaimana makom yang ketiga ini tadi, fi jamil ibadah wa takalif, untuk seluruh perkara ibadah dan tanggung jawab kita dalam agama ini. Wa hadha huwa ma'na ma yaquluhu ba'dul akabir min anna lisyari'ati zahir wa batinan. Inilah dia pengertian yang diangkat, yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita bagaimana menjalankan syariat itu secara zahir dan batin. Jadi syariat itu tidak bukan berarti pemisahan ya, runtutan, rentetan perbedaan antara Islam, iman dan ihsan itu bukan berarti harus dipisah, nggak bisa. Tapi bagaimana dari satu kesatuan memang dijalankan secara zahir maupun batin. Wallahu taala alam bisawab. Insyaallah akan datang kita lanjutkan. Silakan ada pertanyaan, kalau enggak kita teruskan. Fadhil. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pada kajian semalam kan disinggung mengenai fatwa daripada sahabat Nabi. Ustaz sampaikan kan ada 2 tingkatan. Yang pertama level 1 mungkin 5 orang, yang kedua 12. Bisa nggak minta tolong dijelaskan Ustaz 5 orang itu siapa aja, yang level 2 itu siapa aja? Lantas siapa yang menentukan level itu Ustaz? Itu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa hukumnya sholat menutup mata atau setelah salam mengusap muka? Apa itu? Sholat terus ya. Ya, itu aja. Oke. Silakan ada yang lain. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya video ini udah banyak ya. Jadi supaya bisa ini kita buka aja YouTube-nya. Oke, saya kira judulnya sudah jelas itu. Rutabah, sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis. Sebenarnya banyak, selalu saya ulang-ulang dalam majelis ilmu, kitab Muwatta, bahkan pertama kali kita mengajarkan kitab Muwatta juga kita angkat. Gitu juga dalam tafsir Tobari, itu kita angkat juga para sahabat yang paling banyak mengeluarkan fatwa. Jadi runtutan itu siapa yang menelitinya? Sebenarnya bukan dua level ya. Level pertama dengan level kedua. Kalau yang pertama 7 orang, yang kedua itu lebih kurang 17 orang. Sebenarnya ada lagi nanti level tabi'in. Ada level tabi'in itu ada banyak. Tapi ini khusus untuk sahabat saja. Udah, siapa yang menilainya? Para ulama mutaakhirin mengumpulkan seluruh hadis. Contoh seperti Imam Bukhari, kan Imam Bukhari menghafal ratusan ribu hadis. Itu dikumpulkan, siap dari mana sumbernya? Nanti sumber dari Abu Hurairah, sumber dari Ibnu Mas'ud. Itu dikumpulkan satu persatu. Nanti baru diketahuan siapa yang paling banyak dia dapat dari mana sanad itu sumbernya. Jadi dari ulama kita, ulama-ulama ahlu sunnah kita mengumpulkan dari berbagai macam ribuan, ratusan ribu hadis. Nanti disitu ketahuan dari mana sumber paling banyak. Nah, begitu juga tentang fatwa. Maka fatwanya dikumpulkan berbagai macam fatwa para khulafaur rasyidun. Siapa paling banyak? Padahal khalifah yang paling pertama kali kan Abu Bakar Siddiq. Bayangkan, dialah setelah Rasulullah meninggal dialah. Tapi kenapa? Ternyata tidak banyak. Ternyata Abu Bakar Siddiq pun lebih banyak sering bertanya kepada Umar bin Khattab. Udah, bahkan
Abu Bakar Siddiq, Utsman bin Affan tidak termasuk level pertama yang paling banyak mengeluarkan fatwa. Bayangkan itu, Utsman bin Affan dan Abu Bakar Siddiq, dia deretan level kedua yang 17 orang. Jadi itu ulama yang menentukannya. Nah, jadi kalau mau lebih mendetail nanti nengok di YouTube kita, saya kira ada beberapa video yang sudah merekam tentang masalah ini ya. Saya kira sering saya ulang-ulang ini. Kenapa sering kita ulang-ulang? Biar kita tahu jangan sampai ada orang sekarang salah menilai ciri-ciri ulama. Banyak orang sekarang tidak mengerti ciri-ciri ulama itu. Belum lagi syarat keilmuannya, syarat waraknya. Itu bisa berbahaya kita. Bayangkan seorang Abu Hurairah yang paling banyak meriwayatkan hadis saja, dia tidak tergolong orang yang dalam level pertama paling banyak mengeluarkan fatwa. Bayangkan itu. Sayyidatu Aisyah nomor 2 yang paling banyak meriwayatkan hadis. Dia saja bukan level pertama. Dia termasuk level yang keempat dari mengeluarkan fatwa. Dia masih di bawah Umar bin Khattab, masih di bawah daripada Ali bin Abi Thalib dan Ibnu Mas'ud. Bayangkan itu. Jadi kita harus tahu kiasnya bagaimana. Ketika kita zaman sekarang ini ada orang hafal Quran, belum tentu dia ulama. Ketika sekarang ini kita jumpain ada orang yang dia hafal 1000 hadis, dia bukan berarti ulama. Maka menentukan ulama itu ketat. Ini kan enggak. Belajar fikihnya enggak pernah, ngajarkan kitab fikih enggak pernah, dapat gelar imam besar. Itu gimana? Bagaimana disebut dapat gelar imam besar, enggak pernah dia belajar fikih secara siqah, secara mulazamah. Apalagi mendapat gelar imam besar. Imam besar itu harus ada di sekelilingnya ulama-ulama besar juga. Berbeda kalau imam besar masjid, dialah yang paling besar di masjid itu. Iya kan? Dia paling alim di masjid itu. Kalau imam besar umat Islam, dia harus mempertanggungjawabkan sekolahnya dari kecil, dari paling rendah sampai paling tinggi, betul-betul menguasai syariah. Dan harus bisa dibuktikan dia mengajar dan tulisannya mengenai syariah fikih. Itu dia. Bisa nggak dibuktikan? Nggak ada tuh. Nggak percaya Bapak? Sekarang canggih, sekarang dunia modern. Coba buka HP Android, googling saja. Coba googling. Syariah ya. Jadi martabat paling tinggi itu fikih, ulama itu. Baru setelah itu silahkan jurusan apa dia. Karena fikih itulah, makanya fikih itu, orang yang ahli fikih itulah nanti dia diangkat menjadi mufti. Mufti itulah dia yang memecahkan bagaimana permasalahan hakim, qadhi, daulah. Jadi negara itu kiblatnya ke qadhi. Jadi kalau Indonesia nggak ada mufti, yang ada MUI, Komisi Fatwa. Makanya pemerintah tunduk kepada Komisi Fatwa. Apa saja yang dikeluarkan oleh Komisi Fatwa tentang label halal, tentang masalah sosial, politik, apa saja harus tunduk. Jadi kalau ada pembesar-pembesar MUI yang berbicara tentang politik, itu bukan orang Komisi Fatwa. Jangan salah paham. Jadi Komisi Fatwa tidak pernah berpolitik praktis. Jadi jangan salah paham. Ini banyak orang salah paham. Seolah-olah MUI katanya kadrun, ya kadal gurun katanya. Gara-gara petingginya berpolitik praktis, memaki-maki pemerintah. Tidak. Itu hanya jajaran petinggi MUI yang mereka bukan duduk di Komisi Fatwa. Komisi Fatwa sampai detik ini tidak berani mengeluarkan apapun fatwanya tentang kebijakan pemerintah, kecuali hal-hal tertentu yang sudah murni. Nggak bisa. Jadi nggak sembarangan. Ya, nggak sembarangan. Mengeluarkan fatwa itu nggak sembarangan. Jadi kita menilainya dari situ ya. Siapa yang mengukur sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang banyak mengeluarkan, itu ya ulama. Karena para sahabat itu banyak menghafal, dari hafal itu mereka tulis, sehingga siapa? Mereka bisa mengetahui rentetan fatwanya itu. Tahu dia siapa yang paling banyak.
Maka dari situlah dilihat martabatnya, runtutannya. Nah, kemudian apa hukumnya kita? Sholat pejamkan mata ada dua. Kalau dia menjamkan mata supaya khusyuk nggak apa-apa. Tapi kalau dia menjamkan mata tanpa sebab, kan ada kalau kita buka mata kita kan banyak kali orang main-main di depan kita, anak-anak umpamanya. Atau mungkin kalau kita buka mata kita ada gambar baju orang, gambar partai lah, gambar apa gitu kan. Kita nggak khusyuk karena kita sholat di belakang umpamanya. Maka kita boleh pejamkan mata. Tapi kalau tanpa sebab kita pejamkan mata, biasanya khusyuknya bisa hilang. Itu makanya dikatakan makruh. Apabila kita memejamkan mata menyebabkan kita hilang khusyuk, makruh. Tapi kalau kita tidak menghilangkan khusyukan kita dalam sholat, tidak makruh. Dan itu mengusap apa? Mengusap setelah salam. Setelah salam, sunnah. Assalamualaikum itu kan doa. Kata Rasulullah, setiap habis doa itu maka dia al-masul wajah. Sunnah hukumnya. Sunnah saja, tak wajib. Enggak pun dibuka basuhnya wajahnya, enggak apa-apa. Itu ya. Wallahu taala alam. Silakan ada yang lain. Fadhal. Waalaikumsalam. Mengenai orang awam tentang masalah ilmu batin ini gitu. Kadang-kadang kita itu seringkali sekilas itu ya prasangka-prasangka yang kurang baik kadang-kadang muncul gitu. Ini kita kan kita usahakan untuk berzikir, bahkan sholat malam gitu, tapi itu masih muncul. Itu apa yang mesti harus kita lakukan mengenai ini? Apakah amal kita atau kan zikir kita itu harus seimbang antara amal kita sama zikir kita gitu? Karena itu selalu menghantui lah gitu. Sering sekali suka muncul gitu. Seperti itu. Prasangka. Itu aja. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi itulah pentingnya tadi kita sebut mujahadah takwa, mujahadah istiqamah. Jadi ahwal amal soleh itu yang tiga tadi itu ya. Jadi ahwal itu kan amal soleh, kemudian al-muzakkiyatul linafs, membersihkan roh, dan tasfiyatul qalb, membersihkan hati. Bagaimana kita mau disebut bersih hati kita kalau kita nggak ada mujahadah, kesungguhan untuk kita menahan jangan prasangka buruk. Kita hilangkanlah. Kita harus usahakan hilangkan, terutama jangan sampai keluar dari lisan. Kalau dalam hati kita terlintas nggak apa-apa, tapi jangan sampai lisan kita terlintas, tapi itu jangan diteruskan. Jangan sampai ada azam di situ. Ini memang nggak beres ya. Betul-betul disimpulkan dalam hati. Tapi kok lintasan saja nggak apa-apa, sekedar lintasan saja. Tapi jangan sampai menjadi azam, jangan sampai menjadi kosot niat kita. Memang langsung menilai orang itu buruk, nggak boleh, haram. Jadi kalau udah keluar dari lisan kita itu bisa jatuh haram. Makanya di situ ada pentingnya mujahadah, membersihkan roh dan membersihkan hati. Jadi level roh kita nanti kan udah pernah kita sebut bagaimana nafsul amarah, nafsul mutmainnah, nafsul lawamah, nafsul mardiyah dan sebagainya, itu kan level roh. Kalau kita terus memakai, ada nanti kata ulama sufi disebut dengan nafsul haywaniyah. Kalau sampai nafsul haywaniyah kan nafsu terus yang diutamakannya, maka roh itu kan jiwa. An-nafsu itu jiwa kita, roh kita. Jiwa kita itu kalau sampai kita nafsul amarah terus, dalam artiannya soleh benci, soleh jahat, maka ma'rifat kita rendah, tauhid kita pun lemah, tauhid kita nggak bersih. Makanya tadi disebut kata Imam Junaid, la yablughul 'abdu hakikatil ma'rifah wa tasfi wa tasbiyatut tauhid atau wa tasbiyatul qalb. Tidak akan kita bisa mencapai hakikat ma'rifat dan kebersihan hatta ya'burul ahwal. Kita lalui ahwal kita tadi. Bagaimana melaluinya? Ketika ada lintasan-lintasan hati kita berprasangka buruk, hilangkan. Kita tahu dosanya besar. Kita berprasangka dengan orang saleh, pasti Allah akan azab. Kita takut itu. Kita berprasangka dengan orang yang jahat sekalipun, orang yang paling jahat sekalipun, apabila nggak bisa dibuktikan, prasangka itu akan bisa membuat kerusakan pada batin kita. Makanya nggak boleh kita mengikuti prasangka zon.
iyattabi'una aktsara man fil ardi iyattabi'una illa dhann wa in illa yakhrusun. Jadi kamu itu lebih banyak mengikuti hawa nafsu kebanyakan manusia yang mengutamakan syahwatnya. Iyattabi'una. Jadi kamu lebih banyak, lebih condong, padahal kata Allah itu adalah prasangkamu yang itu prasangka kamu saja, kamu menganggap mengikuti kebanyakan orang-orang yang ikuti hawa nafsu itu baik. Padahal itulah yang paling rendah. Iyattabi'u ila dhann. Kamu mengikuti orang-orang yang kamu anggap soleh, kamu anggap baik. Kan mayoritas manusia ini berbuat jahat. Udah, kita mengukur kemewahan orang-orang nggak sholat itu baik. Itu prasangka kamu kata Allah. Padahal prasangka kamu itu justru itu paling rendah di sisi Allah. Jadi nggak boleh kita memakai prasangka itu. Nggak boleh kita tanamkan. Meskipun sudah diberitakan tertangkap korupsi, dia sudah pakai baju orange. Ingat, meskipun sudah ditayangkan dia, meskipun sudah ingkrah, diputuskan dia penjara sekian tahun gara-gara korupsi, jangan kita berprasangka buruk dengan dia. Jangan berprasangka buruk. Istighfar aja kita, ya Allah, jangan sampai na'udzubillahi min zalik. Jangan sampai aku seperti dia. Boleh jadi dia korupsi itu tanpa dia sadarin. Boleh jadi kena keterpaksaan, boleh jadi kena ya terpaksa. Tahu mana terpaksa? Dia udah kaya, Pak. Dia anggota DPR kaya. Karena dia menandatangani proyek. Kalau seandainya dia tidak ikut menandatangani, dia dipecat sama ketua partainya. Dia dipecat, dia kan anak buah di parlemen. Kamu tanda tangani ya proyek bupati provinsi mana gitu, kabupaten mana gitu. Ah nggak mau lah saya nanti kena terlibat. Ya udah, kalau nggak kamu tahun apa nggak bisa lagi menjabat, digeser aja lah. Kamu jangan lagi di komisi itu atau dipecat. Ya apalagi umpamanya ketua partainya sangar gitu ya kan, udah brewok sangar pula lagi ya kan. Walaupun ada ketua partai nggak brewokan Pak, tapi senyum aja kerjanya, tapi sangar Pak. Kalau nggak ngasih upeti, kalau nggak transfer uang, dipecat Pak. Saya nggak usah sebut namanya. Senyum aja orangnya, ketua partai. Tapi jangan coba-coba nggak transfer sama dia. Udah terjebak dia Pak, dia harus tanda tangani. Akhirnya ketika dana pembangunan di kabupaten tertentu cair, itu kan dapat upeti. Dibagi-bagi, ya dia sudah tanda tangan, dia nggak sadar ini. Pertama dia kena terpaksa, lama-lama nggak sadar dapat juga ya 1 miliar. Bayangkan itu 1 miliar di luar gaji ya kan. Udah. Nah kemarin pakai baju oranye dia ya kan, pakai baju oranye langsung. Maaf, saya pernah punya jemaah pangkat kolonel polisi, sudah pensiun. Dia ahli forensik. Dia cakap sama Ustaz, kita dulu waktu tugas katanya, jangan coba-coba kita melawan kapten ketika menilang razia. Itu razia itu harus setor Pak sama kapten, sama komandan. Jangan coba-coba kita nggak nyetor atau kita nggak ngambil tilang sogokan itu. Oh, bisa digeser dia. Pangkat itu nggak naik-naik. Jadi setoran itu harus disebut sekian jumlahnya. Pokoknya hari ini kalian menilang, saya nggak mau tahu kata kaptennya, harus ada sekian. Udah mereka kumpulkan, nanti sisanya baru untuk mereka. Jangan coba-coba sok alim ya kan, saya nggak mau haram-haram. Nah ini dicari lagi. Nggak usah kan di kepolisian, di TNI, di aparatur negara, di perusahaan aja kayak gitu. Di perusahaan, jangan coba-coba kita umpamanya ketika menandatangani proyek kontraktor, ketika ada proyek pembangunan dan sebagainya kerjasama dengan perusahaan swasta, itu kan rata-rata kan nyogok, rata-rata ngasih upeti. Itu kalau kita nggak mau Pak, digeser Pak. Yang pertama yang kita jadi direktur jadi apa, itu bisa jadi kepala satpam, bisa jadi digeser jabatan kita. Jadi begitulah. Makanya bisa nggak kita sabar, jangan masuk PNS. Iya. Makanya ulama-ulama kita Pak, nggak dulu itu nggak mau PNS. Kalau sekarang kan enggak. Takut kalau nggak PNS, takut nggak makan katanya.
Itu ya. Jadi kalau kita udah PNS ya mau nggak mau begitu. Itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Itu saja. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ja'al hadzal majlis barakatan wa mubarakah wa ba'id 'alaina fitnatan minad dunya wal akhirah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.